Setelah menuduh Ayah Jung Ho, Profesor Huang melaporkan bukti-bukti dari teorinya hingga dia memiliki izin dari polisi untuk membongkar kasus ini di rumah Jung Ho. Setelah mendapat izin, dia dan pihak kepolisian serta pihak peliput berita segera menuju ke rumah Jung Ho. Semua orang tua anak dan masyarakat setempat memenuhi rumah Jung Ho yang akan dibongkar. Sebagian orang tua tidak percaya kalau keluarga Jung Ho melakukan pembunuhan, sedangkan yang lain pasrah dengan keputusan polisi. Setelah sampai di rumah Jung Ho, Huang langsung meminta agar toilet duluan yang dibongkar, sebagai tempat yang paling dia curigai. Dia juga meminta menggali lantai yang baru disemen di belakang rumah. Setelah pembongkaran dilakukan, mereka tidak menemukan bukti apapun tentang keberadaan 5 anak yang menghilang. Semua stasiun berita TV meliput hal itu. Hingga nenek Jung Ho yang lewat pun dipanggil Huang untuk menjelaskan kode yang disampaikannya kemarin. Si nenek pun menunjukkan kode itu. Tapi sayangnya, dia membuat kodenya ke semua orang. Para orang tua sekitar bilang kalau neneknya memang sering membuatkan kode seperti itu jauh sebelum Jung Ho dan yang lainnya menghilang. Jadi, itu tidak membuktikan apapun. Profesor Huang habis-habisan dihujat oleh warga dengan teorinya yang salah besar. Kang Jisung malu sendiri kepada Ayah Jung Ho. Setelah kejadian itu, Kang Jisung mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal saat itu, dia baru saja memiliki seorang anak. Sekarang kita menuju ke tahun 2001, tepatnya 10 tahun setelah hilangnya kelima anak di Gunung Toab. Keadaan semakin berbeda sekarang. Kasus kelima anak sudah benar-benar dilupakan. Ayah Jung Ho terkena kanker dan membuatnya meninggal dunia di tahun itu. Beberapa bencana juga terjadi di tahun ini, seperti badai, longsor, dan banjir yang banyak memakan korban dan kerusakan serius di Korea Selatan. Setelah bencana berlalu, perubahan tanah di Gunung Toab juga terjadi karena longsor. Suatu hari, 2 orang pria yang mencari biji pohon ek di sekitar gunung tanpa sengaja mengorek tanah dan menemukan tengkorak manusia. Mereka melapor ke polisi dan kabar menjadi heboh. Semua peliput berita datang bersama pihak kepolisian. Orang tua dari kelima anak meyakini dari baju yang terdapat di tempat itu memanglah baju yang dikenakan anak mereka terakhir kalinya. Polisi menyatakan penemuan kelima tengkorak ini sebagai bukti kalau mereka meninggal karena kedinginan. Salah satu ayah dari si anak bilang, bukannya saat itu pencarian sudah dilakukan oleh 300.000 tim secara menyeluruh? Polisi mengatakan area itu cukup jauh dari lokasi yang diduga. Jadi, tempat itu tidak dilacak 10 tahun yang lalu. Salah satu ibu menyangkal perkataan kepala polisi karena dia berpikir anak mereka bukan tidak tahu jalan pulang, hingga harus bermalam di sini hingga mati kedinginan. Semua orang tua juga bilang kalau ini bukan kematian yang wajar. Ahli forensik mencoba mengumpulkan tulang-tulang si anak hingga malam. Kang Jisung juga datang ke tempat itu. Namun, dia diusir oleh salah satu ibu karena dinilai tidak pantas berada di tempat itu setelah tuduhannya yang palsu dulu. Kang Jisung sendiri juga malu dengan ibu Jung Ho yang berada di situ. Saat akan kembali, dia juga bertemu Profesor Huang yang kembali memberi teori jika Ayah Jung Ho kemungkinan memindahkan tengkorak kelima anak dari rumahnya menuju ke tempat ini. Karena saat pencarian besar, kenapa mereka bisa sampai tidak ditemukan? Karena menurutnya, mereka memang saat itu terkubur di rumah Jung Ho. Kang Jisung memukul Huang karena dia tidak ingin lagi percaya dengan teori Huang. Ayah Jung Ho sendiri sudah meninggal, sedangkan teori Huang dulu bahwa Jung Ho masih hidup. Namun kini yang ditemukan adalah 5 tengkorak, jadi tidak ada alasan lagi untuk mempercayai Huang baginya. Besoknya, Kang Jisung mengunjungi ahli forensik untuk mencari tahu hasilnya. Setelah dokter keluar, dia langsung menanyai hasil tersebut. Dia mengaku sebagai orang yang menuduh keluarga Jung Ho dulu. Dokter mengajaknya masuk. Kang masih teringat kata Huang tentang tengkorak yang dipindahkan. Dokter bilang itu tidak mungkin, karena tulang belakangnya ditemui dengan keadaan utuh. Kalau dipindahkan, pasti susunannya akan rusak. Namun dokter bilang, sepertinya memang ada seseorang yang melakukan pembunuhan kepada mereka. Jaket mereka digunakan untuk mengikat kepala mereka, dan celananya untuk mengikat kaki. Namun ikatan yang digunakan memakai ikatan sampul pelaut yang mudah dilepaskan. Setelah itu, dokter juga memperlihatkan luka patukan sebagian besar ditemukan di kepala anak tertua, yaitu Won Kil. Patukan terdapat lebih dari 20 tanda, dan penyebab kematiannya terlihat di bagian tengkorak depan yang rusak akibat pukulan dari benda yang pendek dan tipis sekitar 20 cm. Untuk bendanya sendiri, dokter belum bisa menebak. Mereka berasumsi pembunuhnya adalah seorang psikopat. Setelah itu, Kang mencari detektif Park kembali untuk menanyai info selama ini. Park bilang, menurut sumber yang didapat, di saku kelima anak itu terdapat sesuatu. Park berasumsi itu adalah kue atau roti. Namun orang tua mereka mengaku, anak-anaknya tidak ada yang membawa uang saat itu. Jadi, menurut Park, ada seseorang yang telah memberi mereka uang untuk membeli sesuatu dan berkumpul di gunung.
Park juga bilang, setelah penemuan kelima tengkorak korban, malamnya dia melihat sebuah mobil diparkir di depan rumah Jung Ho. Park menyuruh pria di mobil itu untuk membuka jendela dan keluar. Namun, dia langsung berlari meninggalkannya. Karena platnya sudah diketahui, mereka dipanggil ke kantor polisi. Namun, dia mengaku tidak bersalah apapun. Park pun membiarkan dia pergi karena tidak cukup bukti. Besoknya, Kang diberikan gambar wajah pria yang diduga detektif Park. Park juga memberikan plat nomor dan alamat si pria. Kang langsung menuju ke tempat kosnya, namun si pria udah pergi pagi sekali. Kang mengaku ke pemilik kos kalau pria itu menabrak mobilnya agar dia bisa masuk ke kamarnya. Setelah diizinkan, Park melihat seisi kamar dipenuhi dengan poster ikan pancingannya. Dia juga melihat ikatan buku di kamarnya menggunakan sampul pelaut. Setelah 1 harian Kang Jisung menunggu di mobilnya, pria itu pun pulang dan melihat kamarnya yang berantakan. Dia keluar untuk membawa mobilnya, namun dia melihat ada mobil lain yang asing baginya. Dia mendekati mobil Kang yang sedang tertidur. Di dalam mobil terdapat gambar wajahnya. Dia memfoto plat mobil Kang dan pergi dari tempat kosnya. Besok paginya, saat anak Kang pulang, seorang pria membawa anak itu dengan mobilnya. Istrinya menelpon ke Kang kalau anaknya telah hilang. Setelah mencari kemana-mana, anak mereka pun turun dari mobil. Ibunya menanyai, kenapa kau tidak menunggu di sekolah? Anaknya bilang dia terjatuh dari ayunan. Jadi, ada seorang pria yang mengantarnya. Kang melihat ikatan di kaki anaknya yang terluka menggunakan simpul pelaut. Anaknya bilang yang mengikat adalah pria yang mengantarnya tadi. Kang semakin curiga kepada pria yang di tempat kos tadi. Dia langsung menuju ke tempat si pria untuk mengikuti pria itu menuju ke tempat kerjanya. Kang bertanya ke penjaga di situ tentang pria yang barusan masuk. Pria itu bilang dia pastinya sedang bekerja untuk menjaga sapi, karena ini adalah rumah pemotongan hewan. Saat diajak masuk, Kang melihat kedua alat yang digunakan untuk membunuh sapi sebelum dipotong. Alat itu jika digunakan, akan menghasilkan luka mirip seperti di kepala tengkorak Won-kil. Kang pun melihat cara pria itu membunuh sapi secara manual. Kang langsung bertanya, "Kau kan yang mendatangi anakku?" Dia mendekati si pria itu. Kang kembali bertanya, "Kau kan yang menculik putriku dan membunuh anak-anak lainnya? Karena kau pasti puas kalau melihat darah." Pria itu menjawab, "Mungkin saja." Setelah memukuli Kang, pria itu tanya, "Apa kau punya bukti sampai bisa menuduhku?" Kang tidak bisa menjawab. Pria itu pun pergi meninggalkan Kang yang tidak ingin diurusnya. Setahun kemudian, tepatnya 12 November 2002, susunan tulang kelima mayat sudah disiapkan tim. Semua keluarga tidak dapat menahan air mata mereka. Saat Ibu Jung Ho duduk di luar, Kang Jisung mendatangi ibu tersebut dan meminta maaf atas tuduhannya dulu. Ibunya bilang, "Itu bukan salahmu." Si ibu bilang, panggilan telepon itu bukan dari anaknya. Ibu mana yang tidak mengenali suara anaknya sendiri? Maka dari itu, dia tidak terlalu menanggapi orang iseng tersebut. Tapi si ibu dan suaminya sengaja tidak menekan tombol pelacaknya agar kasus anaknya tetap ditangani polisi dan tidak dilupakan begitu saja. Karena saat 5 tahun itu, semuanya sudah melupakan anak mereka. Sekarang mereka sedikit lega karena sudah tahu kondisi anak mereka. Namun yang pasti, sakit hati mereka tidak akan terhapus begitu saja. Apalagi penyebab kematian anaknya belum terungkap hingga kini. Dan cerita film ini berakhir di sini guys. Nah guys, itu tadi alur cerita Children 2011. Sebuah film yang didasari atas kejadian hilangnya 5 anak di Gunung Waryong tahun 1991. Bagi kamu yang ingin tahu kisah aslinya, admin akan membahas di segmen Scary Case di video berikutnya. Terakhir, saya Jiwa, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.